Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permata Rahayu dengan NIM C1022211123. Saya dari Prodi Agribisnis kelas TPABK. Sini saya akan mempresentasikan tugas individu yang berupa PPT, yaitu materi tentang kenduri laut Sumatera. Untuk topik yang saya ambil adalah kearifan lokal masyarakat pesisir Sumatera akan adat dan budaya, yaitu kenduri laut. Untuk latar belakangnya, masyarakat pesisir Sumatera dengan garis pantainya yang memanjang memiliki ikatan khusus dengan lautan yang berlimpah luas akan kehidupan. Laut bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai ruang spiritual dan budaya yang melahirkan tradisi kenduri laut. Tradisi ini sudah tertanam sejak abad ke-17 dan melibatkan keseharian masyarakat pesisir yang tumbuh bersama dan mengandalkan laut sebagai penopang kehidupan. Proses pelaksanaan tradisi kenduri laut ini rutin dilakukan setiap pada bulan Oktober oleh masyarakat Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tradisi kenduri laut berawal dari warisan budaya masyarakat pesisir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, lalu diikuti oleh berbagai daerah pesisir pantai yang ada di Sumatera. Kemudian, ritual kenduri laut ini sudah tertanam sejak abad ke-17. Dari dulu, ritual ini mengajarkan kita untuk berkaca dan selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Sang Maha Pencipta yang membuat lautan. Tidak hanya wujud syukur, tradisi kenduri laut ini biasanya diadakan jika terjadi banyak kecelakaan di laut, timbul penyakit di lingkungan masyarakat pesisir, begitu juga berkurangnya hasil tangkapan nelayan. Tradisi kenduri laut mengandung nilai kehidupan karena berhubungan erat antara manusia dengan alam yang akan selalu membawa kehidupan. Sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan alam, dengan harapan agar kelak alam tetap memberi kehidupan bagi generasi masa depan, khususnya bagi masyarakat pesisir. Karena mayoritas bekerja sebagai nelayan untuk menghidupi keluarganya, tradisi kenduri laut ini mengandung nilai budaya karena termasuk menjadi salah satu warisan budaya tertua nenek moyang yang turun-temurun dilakukan hingga sampai kini. Sehingga kental akan nilai budaya serta filosofi kearifan lokal ini pun menjadi tradisi yang harus dilakukan dalam rangka wujud syukur yang dipadukan dengan adat daerah. Di lain sisi, agar tradisi ini tidak hilang, maka perkembangan maka tidak akan dimakan perkembangan zaman. Kemudian, Herkovits juga mengatakan bahwa kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia, menjadi bagian integral dalam perayaan kenduri laut, juga menciptakan sentuhan emosional yang menyatu dengan ombak dan angin laut. Dengarlah di setiap not terpatri sejarah, kehidupan sehari-hari, dan kearifan lokal masyarakat pesisir. Budaya dan tradisi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling berhubungan. Tradisi adalah keseluruhan benda, material, dan gagasan yang berasal dari masa lalu, namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, ataupun dilupakan. Di sini berarti tradisi merupakan sebuah warisan dari apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Jadi, tradisi didefinisikan sebagai sesuatu yang sudah dilakukan sejak dahulu, akhirnya menjadi bagian dari kehidupan dalam kelompok masyarakat, yang diteruskan turun-temurun secara lisan maupun tulisan. Seiring berjalannya waktu, kenduri laut berkembang menjadi sebuah perayaan yang lebih dari sekedar ritual keagamaan atau kebudayaan. Hal ini menjadi ekspresi kehidupan sehari-hari yang menggambarkan hubungan simbiosis antara manusia dan laut. Latar belakang sejarah panjang tradisi ini juga menciptakan fondasi kuat yang menghubungkan generasi-generasi menjadi kenduri laut bukan hanya peristiwa tahunan, tetapi warisan berharga yang terus dijaga dan dihormati. Dalam konteks kearifan lokal, kenduri laut di pesisir Sumatera juga mencerminkan kehidupan masyarakat dalam melestarikan sumber daya laut. Prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan ekosistem laut tercermin dalam setiap aspek tradisi ini, menandakan kearifan dalam menjaga keseimbangan antara memanfaatkan sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan hal-hal di atas, yang tersirat makna yaitu tradisi kenduri laut di pesisir Sumatera mengundang kita untuk menjelajahi kearifan lokal
yang memelihara nilai-nilai kebersamaan, keseimbangan ekologis, dan keagungan budaya. Melalui perjalanan ini, kita dapat menggali lebih dalam pesona tradisi yang menjadi warisan tak ternilai bagi masyarakat pesisir Sumatera dan meresapi kekayaan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Kemudian, untuk rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana peran keanekaragaman budaya, agama, dan ras dalam membentuk dan mempertahankan tradisi kenduri laut di masyarakat pesisir Sumatera. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tradisi kenduri laut di Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga, bagaimana perubahan zaman dan modernisasi mempengaruhi kelangsungan tradisi kenduri laut yang ada di pesisir Sumatera. Kemudian tujuannya ada tiga. Yang pertama adalah untuk memahami peran keanekaragaman budaya, agama, dan ras dalam membentuk dan mempertahankan tradisi kenduri laut di pesisir Sumatera. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tradisi kenduri laut di Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak perubahan zaman dan modernisasi terhadap kelangsungan tradisi kenduri laut di pesisir Sumatera. Kemudian manfaatnya ada tiga. Yang pertama, pemanfaatan yang lebih mendalam, memberikan pemahaman yang lebih mendatang tentang tradisi kenduri laut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di pesisir Sumatera. Yang kedua, pelestarian kearifan lokal, memberikan pandangan yang mendukung pelestarian kearifan lokal dalam konteks tradisi kenduri laut, sehingga dapat diaplikasikan dalam upaya melestarikan budaya dan lingkungan. Yang ketiga, sumbangan untuk penelitian lanjutan menjadi kontribusi bagi penelitian lanjutan dalam bidang kebudayaan dan tradisi, khususnya di wilayah pesisir Sumatera. Kemudian, nilai-nilai budaya kemaritiman. Nilai-nilai budaya kemaritiman merujuk pada seperangkat keyakinan, norma, prinsip, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan kehidupan dan aktivitas yang berhubungan dengan laut atau pesisir. Wilayah-wilayah ini mencakup warisan budaya, tradisi, serta cara pandang masyarakat terhadap kehidupan di sekitar perairan. Ini ada tiga. Yang pertama, adanya tradisi keberlanjutan. Kenduri laut atau pesta laut merupakan salah satu contoh dari suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Sumatera. Adat kenduri laut ini dimaksud untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung ke kawasan tersebut dan sebagai simbol dukungan terhadap warga desa setempat yang menjaga cara hidup mereka pada sumber daya laut. Selain itu, kepercayaan masyarakat lokal, agama berbasis kearifan juga dapat meningkatkan rasa aman masyarakat sekitar seperti di Pulau Kelapa II, Kepulauan Seribu. Ajaran agama umat Islam juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi masyarakat untuk mengenal, menganut, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, bangsa, dan negara. Tergantung pada laut sebagai sumber kehidupan dan mata pencaharian utama. Masyarakat pesisir Nusantara menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya laut. Kemudian yang kedua yaitu solidaritas yang tinggi. Tradisi kenduri laut tradisional masyarakat pesisir Sumatera mempunyai nilai solidaritas yang tinggi, yaitu menyatukan banyak anggota masyarakat pesisir setempat dengan orang-orang dari kota-kota tetangga. Tradisi dalam hal ini berfungsi sebagai pengaman terhadap hasil laut yang diperoleh setelah setahun melaut. Selain itu, tradisi kenduri laut juga dilakukan dengan keyakinan bahwa hasil laut yang diperoleh di kemudian hari akan terbatas dan seluruh nelayan akan tutup pada saat aktivitas yang dilakukan di laut tersebut dilakukan. Tradisi kenduri laut juga mengandung ajaran agama sejak dulu karena merupakan salah satu warisan agama utama bersama nenek moyang yang dianut hingga saat ini. Dan demikian, tentu saja kenduri laut adat dapat memperkuat rasa persatuan dan persahabatan pada masyarakat setempat. Kemudian, yang ketiga yaitu ragam budaya kemaritiman. Berbagai aspek kearifan lokal dan budaya maritim terkait kenduri laut masyarakat pesisir di Sumatera, ragam budaya kemaritiman. Berikut beberapa contoh adat kemaritiman yang berkaitan dengan kenduri laut. Itu ada tiga. Yang pertama, rumah adat.
yaitu setiap semenanjung di Sumatera memiliki sebuah rumah adat dengan ciri-ciri unik yang melengkapi rumah adat lainnya, terlepas dari konstruksi, bangunan, atau faktor lainnya. Kedua, senjata tradisional. Senjata tradisional adalah perwujudan fisik dari keyakinan agama. Setiap provinsi mempunyai lebih dari satu jenis senjata tradisional. Kemudian yang ketiga, kelompok kelompok etnis, dan suku bangsa. Diketahui bahwa Pulau Sumatera mempunyai banyak ubur-ubur penyengat di seluruh wilayahnya. Ada suku yang mempunyai dominasi, namun ada pula suku lain yang lebih kecil yang hanya melibatkan sedikit individu atau kelompok teman. Kemudian yang keempat yaitu kelestarian lingkungan. Kenduri laut yang dilakukan oleh penduduk Sumatera juga mengedepankan pelestarian lingkungan sebagai wujud syukur atas hasil laut yang melimpah. Kenduri laut dilaksanakan untuk menjaga kelestarian alam bawah laut dan sekitarnya secara efektif. Selain itu, dalam pelaksanaannya, pengendalian erosi pantai juga dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan, seperti dengan mempertimbangkan penggunaan material yang dapat merusak lingkungan dan mempertimbangkan penurunan kesehatan ekosistem di sekitarnya. Dengan demikian, tentu saja kenduri laut yang dilakukan di Sumatera dapat menjadi contoh bagaimana adat istiadat setempat dan budaya bahari dapat dipadukan dengan upaya pelestarian lingkungan. Kemudian yang kelima yaitu spiritualitas. Tradisi kenduri laut, masyarakat kelas bawah di Sumatera mempunyai komponen spiritual yang kuat. Kenduri laut merupakan sentimen pesimis dari masyarakat setempat terhadap hasil sungai yang mereka temui. Tradisi juga mempunyai makna mendalam bagi masyarakat kelas bawah karena merupakan representasi hubungan simbiosis antara umat manusia dengan sang penciptanya. Selain itu, kenduri laut juga berfungsi sebagai sarana pendidikan lingkungan hidup karena dalam pelaksanaannya tradisi yang menghargai lingkungan sekitar. Alhasil, kenduri laut masyarakat adat Sumatera tidak hanya menjadi bagian dari tradisi budayanya, namun juga memiliki ikatan spiritual yang kuat dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku. Itu ada tiga. Yang pertama ada norma agama. Kegiatan adat kenduri laut berdasarkan Islami yang mana acara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat pesisir Aceh maupun masyarakat pesisir Tapanuli Tengah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena limpahan rezekinya berupa hasil tangkapan ikan. Dalam acara kegiatan adat ini pula terdapat tradisi membuang kulit kerbau yang daging dan jeroannya diolah untuk dimakan, sedangkan kulitnya diisi dengan ampas kelapa yang kemudian dibuang ke laut supaya jadi tambahan pakan bagi ikan-ikan di laut, serta sebagai bentuk pengembalian rezeki yang menurut masyarakat, sumber ikan-ikan di laut bisa terus ada oleh karena adanya perputaran rezeki. Kemudian yang kedua yaitu norma sosial. Salah satu manfaat diadakannya acara ini tidak lain tidak bukan yakni meraih silaturahmi antara sesama masyarakat dan nelayan melalui memasak bersama kemudian makan bersama. Acara ini juga bermanfaat untuk kegiatan sosial memberi makan anak-anak pada panti asuhan. Ketiga adalah norma hukum. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mana memberikan manfaat berupa nuansa baru pembangunan di daerah sehingga memberikan kesempatan untuk mengembangkan berbagai potensi daerah mulai dari sektor pariwisata hingga budaya, termasuk potensi sumber daya di wilayah pesisir. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan sudah bergeser dari sentralistik ke desentralistik. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah memberikan pertimbangan terhadap keberdayaan masyarakat adat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam undang-undang tersebut, terdefinisikan bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur. Adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan penataan ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
Acara kegiatan adat Kenduri Laut sendiri berlangsung selama 3 hari berturut-turut setahun sekali pada akhir bulan Oktober. Selama kurun waktu tersebut terdapat larangan untuk melakukan penangkapan ikan atau melaut. Pengawasan terhadap aturan ini dilakukan oleh nelayan yang bekerja sama dengan Panglima Laut. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pasal 28 ayat 2 Kanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat disebutkan bahwa kewenangan lembaga Panglima Laut yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan, memelihara, dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laut. Yang kedua, membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa dan penyelisihan yang terjadi di antara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laut. Yang keempat, menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan wawasan pesisir dan laut. Yang kelima, memperjuangkan taraf hidup masyarakat nelayan. Yang keenam, mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal. Jadi, pada umumnya tugas Panglima Laut yakni membuat, melaksanakan, dan menegakkan hukum adat laut melalui peradilan adat laut serta menyelesaikan penyelesaian antara nelayan maupun penyelesaian antara nelayan dan bukan nelayan. Itu adalah tujuan dari diadakannya pasal 28 ayat 2 Kanun nomor 10 tahun 2008. Kemudian nilai-nilai dalam tradisi kenduri laut. Yang pertama yaitu nilai kehidupan. Tradisi kenduri laut memiliki nilai kehidupan karena hubungan erat antara manusia dengan alam yang akan selalu membawa kehidupan. Oleh karena itu, manusia harus menjaga dan melestarikan alam dengan harapan agar kelak alam tetap memberikan kehidupan bagi generasi masa depan. Terlebih lagi khususnya bagi masyarakat pesisir, karena mayoritas masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan untuk keluarganya. Yang kedua yaitu nilai budaya. Tradisi kenduri laut ini memiliki nilai budaya karena termasuk salah satu warisan budaya tertua nenek moyang yang turun-temurun dilakukan hingga kini yang kental akan nilai budaya serta filosofi. Kearifan lokal ini pun menjadi tradisi yang harus dilakukan dalam rangka wujud syukur yang dipadukan dengan adat daerah. Kemudian kasus yang pernah terjadi yaitu kenduri laut adalah sebuah tradisi yang telah berlangsung sejak abad ke-17, memiliki tujuan mendalam, yaitu mengajarkan kita untuk bersyukur terhadap karunia Tuhan sebagai pencipta alam, khususnya lautan. Namun, praktik ini telah menjadi subjek perdebatan di kalangan masyarakat dan ulama-ulama Islam karena pelaksanaannya yang awalnya melibatkan tumbal berupa kerbau yang ditumbalkan ke dalam laut, dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kritik dari utama muncul karena tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk musyrik atau syirik yang dilarang dalam agama Islam. Alasannya merujuk pada surat An-Nisa ayat 48 yang tegas menyatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka untuk menanggapi kekhawatiran ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI turut serta dalam mengubah pelaksanaan kenduri laut. Melalui campur tangan MUI, secara tradisional menumbalkan kerbau digantikan dengan tindakan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, perkembangan tradisi kenduri laut masa kini. Tradisi kenduri laut masih terjaga dan selalu diselenggarakan setiap tahunnya. Isi acara tidak hanya sekedar makan bersama, tetapi juga dimeriahkan dengan berbagai acara yang meriah, berisi hiburan dan perlombaan yang semakin modern. Acara adat kenduri laut ini menjadi objek destinasi bagi para pelancong atau pengunjung, mulai dari pengunjung lokal maupun pengunjung mancanegara. Tradisi kenduri laut yang semakin tahun kian ramai menandakan budaya ini diterima oleh masyarakat luas. Jadi, kesimpulannya, tradisi kenduri laut yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara merupakan bukti kekayaan budaya kearifan lokal pesisir di Indonesia yang patut dipertahankan oleh karena adanya nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya itu, tradisi adat ini menjadi daya tarik wisatawan yang mana adanya daya tarik wisatawan berarti terdapat manfaat berupa adanya perhatian terhadap tradisi ini serta menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat ditawarkan apabila berkunjung di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Barat. Sarannya, tradisi kenduri laut hendaknya dikembangkan lagi supaya lebih meriah dan perlu adanya penambahan acara yang berupa ajakan untuk ikut mengelola sumber daya laut dan perikanan terhadap masyarakat luas. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik warahmatullahi wabarakatuh.